Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya tentunya sebagaimana yang kita pahami bahwa agama ini memberikan pedoman yang sangat sempurna ya dalam hal apapun. Maka pedoman-pedoman itu sejatinya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya tentunya berupa syariat ataupun contoh-contoh dari Nabiullah Muhammad SAW, maka hidup kita akan baik ya, sesuai dengan harapan Allah ya, ataupun harapan atau keinginan Allah kita hidup di dunia ini sebagaimana yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka hidup di dunia ini menjadi hidup yang harusnya kita rasakan, hidup yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan juga, dan juga kesehatan yang merupakan salah satu nikmat yang kita memohon pada Allah, yang sering bahkan dilupakan orang ya. Satu masalah kesehatan saja yang dirasakan oleh seseorang membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh ya, asam urat misalkan ya. Satu urusan kesehatan seperti itu saja, asam urat saja misalkan yang lagi kambuh-kambuhnya, lagi kumat-kumatnya, itu membuat dia nggak bisa sholat dengan sempurna karena sakit gitu loh. Nah pertanyaannya kenapa bisa asam urat kan gitu loh. Ya, kenapa sekarang banyak orang atau mungkin banyak penyakit itu merajalela di mana-mana ya, kita lihat puskesmas mungkin ya penuh dengan orang sakit ya tiap hari gitu. Kemudian sakitnya pun akhirnya terus-menerus gitu kan. Maka di waktu yang tidak terlalu panjang ini saya akan memberikan beberapa pedoman saja ya supaya nanti kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Karena ada dua hal sebenarnya yang menjadikan masalah dalam hidup ya, atau mungkin masalah terutama dalam diri kita. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan hati ya. Kita tahu konsep sehat dalam Islam itu bukan mensana in corpore sano ya. Mensana in corpore sano itu kan artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat itulah. Nah, kita tidak memakai konsep itu ya, mau pakai silakan, tapi agama kita, Rasulullah pun mengajarkan bahwa kalimat yang Nabi sampaikan bahwa Nabi katakan ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi, bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak, maka rusaklah semua. Maka daging itu adalah kolbu. Nah, pokok bahasan pertama kita akan masuk di sini ya, tentang bagaimana kolbu itu atau jiwa seseorang itu bisa menjadikan masalah buat raganya kalau jiwanya itu bermasalah. Nabi teruskan hadis tersebut ya, atau mungkin kalimat yang kita dapatkan dalam narasi hadis tersebut ya, iza solahat solaha jasada kulluh ya, wa iza fasadat fasada jasada kulluh. Bahwa jika daging itu baik, kata Nabi SAW, maka baiklah semua badannya. Artinya si daging itu kan kolbu tadi itu ya. Kalau dia rusak maka rusaklah semuanya ya. Artinya di hadis tersebut Nabi katakan bahwa si daging itu adalah kolbu. Kolbu itu apa? Ya kalau bahasa kita kan hati. Ya tapi hati di sini bukan hati yang bermakna fisik liver, bukan. Ya, tapi kolbu yang Nabi katakan itu kalau saya coba terjemahkan atau mungkin saya coba kaitkan dengan dengan organ tubuh kita, kemungkinan besar itu jantung gitu, jantung. Ya, kemungkinan besar itu adalah jantung. Entah kolbu itu adalah jantung atau jantung itu kolbu, wallahu alam. Cuman dia tidak lepas dari jantung seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita lihat, maka di sini kan ada titik penting yang kita bahas ya, atau mungkin bahwa panglimanya, rajanya adalah kolbu, itu poin utamanya ya. Maka kalau sudah poin utama kayak begini, harusnya atau tentunya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan cara menjaga hati tersebut ya, supaya dia tidak bermasalah. Nah, apa clue yang kita bisa ambil di situ? Cluenya salah satunya adalah bahwa kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ya, itu ternyata banyak sekali kata-kata yang Allah katakan situ syifa atau penyembuh ya. Salah satu contohnya dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ya. Dan kami turunkan Al-Quran itu bagi syifa
Ya, kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Dan ternyata dari kata-kata syifa yang ada pada Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, itu subhanallah ya, itu lebih dominan atau mayoritas Al-Quran menjadi representasi dari syifa tadi, jadi penyembuh tadi ya. Al-Quran itu menjadi representasi atau mungkin katakanlah dia mewakili kata syifa tadi. Baru yang berikutnya itu baru masuk satu poin, itu hanya satu poin atau hanya satu ayat yang Allah sebutkan di situ syifa itu adalah madu. Ya, jadi perbandingan itu 3 berbanding 1 kurang lebih lah. Ya, 3 itu sifanya adalah Al-Quran fis sudur, ya, dalam hati gitu kan. Yang satunya itu madu. Jadi mungkin perbandingannya 3 berbanding 1. Ya, berapa persen tuh? Ya mungkin 2/3 berbanding 1/3 lah, kadang kayak begitu. Ya. Maka tentunya kita harus tahu penyakit-penyakit apa, ya, penyakit-penyakit apa yang membuat itu jadi masalah. Lalu nanti atau penyakit hati apa yang membuat raga kita itu bermasalah. Nah, kita lihat lagi ya, kita lompat-lompat ke sana kemari dari berbagai keterangan tentunya dari Nabi SAW. Contoh, ada doa yang mungkin kita sering dengar atau kita baca yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukhl. Ya, kita berlindung dari 4 hal. Ya, malas, takut, sedih sama bakhil. 4 hal. Itu kan penyakit sebenarnya kan. Jadi orang pelit itu sebenarnya orang yang berpenyakit. Ya, jadi kalau ada orang yang susah banget sedekah, sakit dia itu. Seperti itu ya. Ada orang banget susah banget menolong orang, sakit dia sebenarnya. Ya, sakit apa? Rajanya lagi sakit. Kata Nabi kan kolbu kan. Bahwa kolbu itu adalah apa tuh namanya? Rajanya, panglimanya itulah, yang menguasai anggota tubuh kita ini, tentaranya. Ya. Maka doa seperti itu yang bahkan Nabi narasikan ya, dan bahkan kita dengar ya, seperti itu pasti ada sesuatu di situ dalam rangka menjaga apa? Menjaga jiwa kita, menjaga hati kita. Karena itu salah satu maqasidul syariah, salah satu fungsi atau tujuan dari syariah, menjaga jiwa kan, kehormatan agama. Ya, apakah ada kaitannya itu semua ya dengan fisik? Nanti kita akan bahas ya. Nah, ternyata ini yang bahasa saya itu sampah ya. Sampah-sampah emosi atau toksin-toksin emosi inilah yang sebenarnya menjadi apa tuh namanya, menjadi biang dari banyak penyakit. Ada hubungan apa dengan itu? Nanti mulai dari urusan jinnya, mulai dari urusan dikirimnya sihir segala macam, ya, itu mulai dari situ sebenarnya. Ya, tapi kalau kita tarik Bapak Ibu sekalian, tarik lagi ke moyangnya kita, ya, moyangnya kita, maka kita akan dapatkan di situ bahwa sebenarnya penyakit hati itu dominannya itu hanya 2 sebenarnya. Kalau nggak hasad, dendam, hanya itu. Dan cetakan ini kan ada pada diri kita karena kita kan keturunannya atau Bani Adam. Ya, kita tahu ya bahwa salah satu atau dosa yang berkaitan dengan manusia yang pertama kali lakukan setelah dosa yang berhubungan dengan makanan yang dimakan, atau Nabi Adam memakan buah dari pohon yang kekal, itu adalah dosa yang berhubungan dengan pembunuhan. Ya. Qabil sama Habil itu Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Qabil membunuh Habil itu kan karena hasad. Ya, dan mereka lah moyangnya manusia, bukan monyet. Hasad dan dendam. Ya. 2 ini biang keroknya sebenarnya. Ya. Semua penyakit-penyakit yang berhubungan, dan itu turunannya dia banyak tuh, curiga, kebencian, ya. Kemudian apalagi apa tuh namanya, kemarahan, itu semua dari turunan dari itulah kurang lebih ya. Ya, kesedihan itu masuk turunan ini. Jadi intinya kalau kita tanya berarti bagaimana Islam atau bagaimana cara yang paling mudah untuk memperbaiki atau mengobati diri kita ini di atas penyakit-penyakit yang ada, maka jawabannya bersihkan dulu sampah emosinya. Bersihkan dulu.
Setiap kita nih Bapak-Ibu sekalian itu punya potensi untuk punya sampah atau toksin emosi tadi. Ya, entah itu apa nggak tahu. Bisa jadi tadi mungkin jadi orang yang sedih berlebihan, nggak pede berlebihan misalkan, atau nggak pedean gitu kan, atau mungkin kecurigaan yang berlebihan. Ya, saya banyak menemukan orang-orang yang ya dari apa yang saya pelajari Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu ternyata itu memang nyambung gitu kan. Contoh ya, ada seorang ibu waktu itu konsul lah, dia hamil gitu kan. Lalu dia tanya bahwa dia sedang mengalami darah tinggi ya, eklamsi dalam kehamilan. Ya, preeklamsi seperti itu. Ya. Saya cuma bilang sama ibu itu, saya bilang, "Ibu sering curiga sama suami ya?" Saya bilang. Dia senyum, "Kok dokter tahu?" Tahu, saya bilang. Karena jantung itu Bapak-Ibu sekalian akan bereaksi dengan emosi yang kita rasakan. Itu saya katakan ini sampah tadi itu. Dan kalau seandainya begini, ya ini juga biasa saya sampaikan begini. Kalau raja sakit, kan kolbunya kan raja tuh. Obatnya kira-kira obat yang sederhana atau obat yang spesial buat sang raja? Mungkin obat sederhana. Pasti obat yang istimewa. Makanya tadi Allah kasih informasi kepada kita bahwa obatnya Quran. Ya, Quran itu memberikan pedoman kepada kita, memberikan ilmu kepada kita untuk kita tadaburi, untuk kita pahami, untuk kita install. Ya, untuk kita install dalam diri kita. Contoh, berarti kalau curiga itu gimana caranya mengatasinya, misalnya gitu kan. Nah, Nabi menjelaskan atau mungkin ulama menjelaskan. Caranya begini salah satunya. Ya, apa itu? Misalkan gini. Kita janjian nih, lihat bagaimana betapa mudahnya hati kita itu tersusupi oleh hal-hal seperti itu Bapak sekalian. Ya, kita janjian sama seseorang, katakanlah jam 8 pagi misalkan, jam 8.30 dia belum datang. Mulai itu muncul, ini orang nih nggak serius janji sama saya. Jam 9 nggak datang juga, belum datang juga. Wah, ini nggak menghargai ini orang. Itu kan, curiga kan? Apalagi itu macam segala macam. Maka bagaimana agama memberikan pedoman tentang itu? Maka jawabannya adalah kata ulama ya. Saya lupa ini hadis atau perkataan para ulama. Jadi intinya begini. Berilah uzur pada saudaramu. Jadi kita mencari alasan supaya kita tidak menduga-duga gitu loh. Ya, kita mencari alasan supaya tidak menduga-duga. Contohnya gimana? Oh, mungkin bannya bocor. Oh, mungkin dia nggak ada kendaraan ke sini. Oh, mungkin dia lagi uzur sakit. Oh segala macam sampai mentok O-nya kita. Alasan kita mengatakan pada diri kita dengan kata-kata atau perkataan apa? Oh, mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Caranya kan tenang hati tuh. Nah, banyak orang tuh sukanya kan menduga-duga sekarang. Jangan-jangan. Bapak Ibu tahu ya gini, salah satu penyakit yang sekarang banyak sekali dan menjadi pembunuh nomor 1 itu kan penyakit jantung. Nah, kalau kita semakin banyak penduduk negeri ini yang curiga dengan orang lain, ya bahkan maaf dengan curiga dengan pemimpinnya, ya bersiap-siaplah untuk kena masalah jantung. Ya, saya tidak mau bahas BBM naik. Kita kan curiga tuh, ini ada apa segala macam. Ya, kalau saya lebih berpikir bagaimana cara atau bagaimana meminta kepada Allah gitu kan. Ya Allah, tambahkan rezekiku supaya aku bisa beli BBM. Daripada ngomongin curiga-curigaan segala macam, apapun itulah bentuknya. Ini kan urusannya panjang nih, gak usah kita bahas. Tapi intinya apa? Mari jaga hati. Ya, coba bayangkan kalau seandainya nih Bapak sekalian ya, ibu-ibu dalam kandungan gitu kan, curiga sama suami, curiga sama ini, curiga sama itu, segala macam curiga, maka anaknya akan kecetak gen curiga. Ya, anaknya akan tercetak gen curiganya. Ini benar atau tidak benar? Ya benar, yang saya paham, yang saya dapat itu begitu. Jadi penyakit keturunan itu sebenarnya bukan cuma sekedar penyakit fisik,
Tapi ada sesuatu yang diwariskan dari keluarganya, khususnya dari orang tua gitu kan, misalkan ibu gitu kan, yang nanti anak itu akan tercetak di sana. Jadi hati-hati. Contoh gennya gen nggak percaya diri. Kan ada tuh orang gen nggak percaya diri. Maka dalam Islam itu kan Nabi melarang kita menikah dengan orang yang tidak satu level. Nabi larang. Kenapa? Nanti muncul nggak percaya diri, atau mungkin ada juga ceritanya tuh suaminya biasa-biasa aja, istrinya cantik banget. Itu sakit juga nanti lama-lama suaminya. Ya, atau istrinya yang biasa aja, suaminya gantengnya luar biasa. Kalau tidak ada pagar dalam urusan atau pagar agama, maka suatu hari kelak akan muncul masalah di sana. Saya ngomong gini nih, apakah cuman sekedar basa-basi doang? Oh, saya temukan Pak Bu, Masya Allah, Masya Allah. Ada bapak-bapak ya, istrinya cantiknya luar biasa. Sampai apa? Autoprotektif. Anda bayangkan dia punya barang berharga, dijaga luar biasa. Yang sakit dia, si bapak itu. Ya. Terus saya temuin kayak begitu. Sakitnya apa? Dia tidak jauh dari ginjal, gitu-gitulah. Asam urat, bahkan sampai kalau sudah parah banget nanti gagal ginjal. Gitu loh. Jadi hati-hati. Makanya Islam ya memberikan pedoman kepada kita semua untuk itu. Jadi PD-nya kita tuh karena apa? Waduh, kita PD itu dari awal ya. Allah kan sudah bilang dalam Al-Quran ya, bahwa kami muliakan anak-anaknya Adam dengan Islam itu. Jadi kita tuh PD-nya kenapa? Karena saya Muslim, saya PD. Gitu loh. Dan para sahabat zaman dulu kan begitu. Ya, mereka mau kata pasukan paling buncit, mereka mau kata pasukan paling depan, mereka PD-nya luar biasa. Kenapa? Karena kami Muslim. Anda bayangkan kisah Rubai bin Amir radhiyallahu anhu itu sekalian bertemu dengan Rustum, itu kan Masya Allah ya, fenomenal sekali kisah itu. Ya, seorang pasukan ya sahabat Nabi yang menjadi pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang dia merupakan pasukan paling buncitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia dengan peralatan perang sederhana, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengutus dia bertemu dengan Rustum. Itu loh. Apa yang dia bilang sama Rustum? Kami datang sini untuk mengajak engkau menyembah dari Tuhanmu yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Ngomong depan panglima kayak begitu, Pak. Terus kan marah raja. Kalau kami nggak mau gimana? Pilihannya 3, dia bilang. Kau masuk Islam, kau aman semuanya, kata Rubai. Ya. Terus kalau kami nggak mau gimana? Kau bayar upeti kepada kami, kau bayar jizyah kepada kami, dan dengan merengek-rengek meminta kepada kami untuk menerima jizyah tadi, upeti tadi. Kalau kami nggak mau, kalau kami nggak mau gimana? Kami perangi engkau. Wah, keren kan? Itu Rubai bin Amir itu sekalian pede dengan Islamnya. Ya. Kenapa harus pede? Supaya ginjalnya tidak tertindas. Ya, ada hubungan, ada. Semua organ kita itu kan ada ruhnya sebenarnya. Ruhnya itu kaitannya dengan apa? Dengan emosi. Ya, gitu ya. Kan kisah itu kan berlanjut di mana kita tahu bahwa akhirnya kan dimenangkan kaum muslimin saat itu kan. Ya, penaklukan Madain itu. Ya, seperti itu. Suara Muslim. Jadi sampah-sampah inilah Bapak Ibu sekalian yang kita ya mulai sekarang telaah, nih kira-kira masalahku apa? Karena orang tua kita pasti mewariskan itu. Ya, pasti mewariskan itu. Gen nggak percaya diri, gen kecurigaan, ada juga gen hasad, ya. Saya kasih satu cerita. Ada bapak-bapak, dia punya kayak tumor lah, sebesar mungkin sebesar apa ya? Sebesar kepalan tangan gini lah, segini. Besar. Ya. Usut punya usut, tanya punya tanya. Ya, dia udah berapa lama sudah punya tumor kayak begitu? Udah tahunan. Ini subhanallah sekarang akhirnya apa? Akhirnya ditanyalah kepada bapak tadi. Dari setelah diperiksa gitu kan, bapak punya masalah nggak sama istri gitu kan? Ditanya begitu pada beliau. Dia bilang iya, dia bilang saya dendam dengan istri saya, dia bilang. Dia ngomong gitu karena istrinya itu pernah melakukan kesalahan yang dia belum maafkan sampai detik dia berobat itu. Jadi solusinya diapain? Ya, bapak mau terus begini atau bapak mau maafkan istri bapak? Ya, akhirnya Allah beri hidayah kepada dia, dia maafkan. Apa yang terjadi? Itu besok tumornya pecah.
kempes, bener-bener kempes, keluar maaf nanahnya itu kan, ini nanah dendam gitu. Gitu kan tuh, akhirnya keluar dia pecah gitu kan, dan kulitnya itu kebuka, terus lama-lama dia nutup sendiri. Coba. Jadi Allah, Bapak Ibu sekalian, sudah menjadikan tubuh kita sebenarnya dia punya kemampuan self healing, kemampuan diri atau menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Asal apa? Asal ya bahan bakunya itu cukup ya. Bahan baku untuk raga itu dan sampah yang di emosi itu mulai dibersihkan gitu kan. Jadi kalau Anda bertemu atau ada ketemu orang yang berobat nggak sembuh-sembuh ya, udah minum herbal, sudah diruqyah, sudah segala macam, nah bisa jadi itu orang masalahnya bukan di fisik gitu loh. Masalahnya bukan di fisik, dan itu saya temukan bukan sekali dua kali. Ya, masalah bukan di fisik, tapi masalahnya justru malah toksinnya, racun emosinya itu jauh lebih besar daripada racun raganya atau toksin raganya. Ya, apa imbalan dari itu ketika seseorang itu yang membersihkan dirinya dari hal-hal seperti itu? Imbalannya surga. Loh, kok dokter bisa ngomong gitu? Kita pernah mendengar hadis yang Nabi katakan dalam sebuah majelis seperti inilah gitu kan. Nabi katakan sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Pernah dengar hadis itu kan? 3 kali berturut-turut orang itu datang, dan 3 kali berturut-turut itu pula Nabi katakan kepada para sahabat, saya itu sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Lalu ada sahabat yang penasaran, dia penasarannya apa? Ini orangnya amalannya apa sih gitu kan? Kok sampai diklaim atau dideklar Nabi sebagai penghuni surga? Lalu akhirnya dia nginaplah di rumah si orang tadi. Dia lihat tahajudnya biasa-biasa aja, bahkan ada nggak tahajud gitu kan. Kemudian sedekahnya juga dia. Akhirnya dia tanya lah sama si orang tadi, sebenarnya apa sih amalanmu yang membuat akhirnya Nabi katakan engkau penghuni surga? Gitu loh. Dan subhanallah Bapak sekalian ya. Lalu dia bilang lah bahwa tiap malam sebelum dia tidur, dia katakan, sebelum dia tidur, dia katakan dalam riwayat tersebut bahwa setiap malam saya maafkan semua orang yang menyakiti saya, menzolimi saya, ya maafkan semua. Rewardnya apa? Nggak tanggung-tanggung, surga gitu kan. Orang kayak begini kira-kira dengan kayak begitu, dengan konsep atau mungkin dengan gaya kayak begitu, apakah kemungkinan dia punya penyakit fisik? Ya enggak lagi lah, orang sudah habis toksinnya gitu loh. Racun hati sudah dibuang. Ya makanya obat dari racun toksin emosi ini apa? Ya maafkan ya. Sekarang kita lihat, atau salah satunya maafkan, apalagi ikhlaskan, sabar, itu kan obat sebenarnya ya, itu kan obat. Makanya kalau kita baca surat Al-Falaq ya, Al-Falaq dan An-Nas itu ada hal menarik di situ. Kenapa menarik? Kalau kita baca qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, bil falaq, rabbi qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita memohon kepada Allah, kita sebut Rabb ya, satu kali di situ kan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu masuk langsung dari apa? Kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb atau zat yang menguasai subuh gitu kan. Min syarri ma khalaq kan gitu. Dari keburukan atau kejahatan waktu subuh, falaq. Nah, cuman sekali kita meminta kepada Allah Bapak Ibu sekalian perlindungan ya untuk urusan kejahatan di luar diri kita. Tapi menariknya coba lihat di surat An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu rabbin nas, malikin nas. 2 kali nih. Ilahin nas, 3 kali kita meminta perlindungan kepada Allah, kita sebut nama Allah, Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan apa? Syarril waswas. Mati kan? Saya dikasih teman di grup saya juga, itu ada pesihir Rusia. Pesihir Rusia itu dicerita, dari semua orang-orang yang kau sihir, kau santet gitu kan, kau kirimkan sihir itu ya, atau dari yang kau pengamatan dirimu itu pesihirnya perempuan ya, mukanya kayak pesihir ya gitulah, pesihir bayangan kayak apa nggak tahu lah. Dia tanya, mana yang paling sulit engkau tembus? Dia bilang, dia katakan muslim. Dia katakan itu ya, muslim itu paling sulit. Karena apa? Karena mereka itu, dia sebutkan itu,
Mereka itu menyembah entitas yang tak berwujud, dia bilang. Dia nyebutnya pengawas, dia bilang. Kayak gitu. Jadi dia bilang, kok bisa lacak nggak? Nggak bisa saya lacak energinya. Jadi mereka tuh seperti pagi, siang, malam dengan ibadah mereka itu, Bapak Ibu sekalian, dia katakan seperti dia tuh punya kubah pelindung. Keren kan? Jadi kalau kau lacak energinya gimana? Nggak bisa, kayak hilang dia. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang, dia bilang gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ibadah yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan ibadah bukan karena butuh, tapi karena memang kayak kita gitu kan, sholat terus menerus itu kan. Ada agama lain itu kadang-kadang datang ke Tuhan, datang ke rumah ibadahnya itu kalau perlu aja. Islam nggak gitu, ya. Islam ya kalau kita dipaksa, ya syariat gitu loh. Ya makanya sebenarnya salah satu fungsi syariat itu adalah menjaga kesehatan jiwa kita, ya. Sholat itu ya masya Allah kita tahu ista'inu bisabri wassalat. Nabi itu kalau ada masalah yang beliau kerjakan pertama kali adalah sholat. Beliau minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Ini sebenarnya kita bisa aplikasikan, ya, dalam kehidupan kita. Kalau ada sakit apapun minta dulu kepada Allah, jangan kepada makhluk gitu loh. Kenapa? Banyak orang luar biasa ikhtiarnya, luar biasa usahanya, luar biasa minum ini, minum itu, herbal segala macam, ketemu ini segala, tidak sembuh-sembuh juga. Padahal yang Allah butuhkan, yang Allah tunggu dari orang tadi bukanlah minum apa, minum ini, minum itu, ketemu siapa ini itu, tapi yang Allah perlukan dan Allah tunggu ada keikhlasannya dia dan kepasrahannya dia kepada Allah, sesuai dengan ayat wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Seringnya sebagian orang itu baru sekalian menumpukan semua harapan itu kepada materi, itu yang nggak benar, ya. Maka tadi ya, keikhlasan, kesabaran, maaf, ya. Yang paling gampang tuh gini, ketika kita melakukan kebaikan, dalam kebaikan itu pasti ada kebahagiaan. Itu prinsipnya, ya. Apalagi yang kita lakukan kebaikan tadi adalah manusia, ya. Contoh begini, Anda misalkan bersedekah gitu ya, Anda mungkin bersedekah sebulan mungkin kepada fakir miskin, ya, orang duafa, ya, duafa seperti itu dengan jumlah yang biasa aja lah, misalkan kita kasih 5.000, 2.000 ke mereka gitu kan, ya mereka kemakannya matur suwun kan gitu kan, biasa aja. Tapi coba masya Allah ya, kalau kita tiba-tiba kasih ke mereka, memang betul-betul orang nggak mampu gitu, orang yang memang dia bukan sengaja meminta gitu, memang kondisinya itu memang susah sekali gitu, kita kasih uang dalam jumlah yang besar, katakanlah ya orang cacat misalkan gitu ya, misalkan bisa kasih misalkan 200.000, 300.000, dan dia lihat duit itu si orang tadi ya, nah apa yang terjadi? Kan dia terharu, ya, terharu, dan saat itulah biasanya doanya muncul, ya, mugi-mugi gitu loh. Tapi kalau cuma 2.000, muginya cuma sekali. Nah gitu. Ini kan 2.000, pak, kasih orang 2.000, nyanceleng 2.000, ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik, rumah yang terbaik, pekerjaan terbaik. Kata malaikat, biaya operasional malaikat sekarang tinggi gitu. Ya, ngasihnya dikit, jaluknya akeh gitu. Ya, ngasih gitu loh. Dan memang tingkat kebahagiaan, kenapa sekarang para sahabat itu ya, mereka tuh semua dikaitkan dengan apa? Dikaitkan tuh dengan agama. Coba bayangin, urusan mati saja, ya, dahsyatnya kaum muslimin itu digambarkan dalam sebuah hadis itu. Coba, urusan mati saja, ketika sudah mati kan orang Allah bertanya kepada para syuhada itu, ya, orang-orang yang mati di jalan Allah itu kan, Allah tanya kepada mereka, nih, mintalah kepada kami, ya, mintalah kepadaku, kata Allah, apa saja. Mereka bilang, ya Allah kami sudah cukup gitu kan, udah mati syahid, dapat kemuliaan dunia akhirat gitu kan. Allah maksa, minta, ya. Coba lihat, masya Allah, permintaan mereka itu apa? Bukan minta surga, bukan minta apa, tapi permintaannya pun urusan sama akhirat, sama kemuliaan dunia gitu kan. Mereka akhirnya disebutkan dalam riwayat tersebut kan, mereka mintanya apa? Mintanya, ya Allah hidupkan kami kembali, hidupkan kami kembali ke dunia untuk kami berperang di jalanmu, untuk kami mati kembali di jalanmu.
Itu Masya Allah ya. Jadi ya itulah akhirnya membuat apa sekalian, membuat akhirnya hal-hal yang semua kita hubungkan dengan agama ya, dengan Islam, maka perlahan-lahan itu akan mengikis ya, mengikis penyakit-penyakit dalam hati kita ya. Nah mungkin sekarang kan misalkan kalau di perempuan gitu kan, di perempuan kan banyak tuh kasus-kasus tumor payudara gitu loh. Yang saya pelajarin setiap tumor itu ada emosi yang terblokir di sana. Setiap tumor ya. Nah ini ingat baik-baik, kalau emosi itu, kalau dia sudah berpasangan, sudah ada suami istrinya, maka emosi itu nanti urusannya sama pasangannya ya, entah istrinya atau anaknya atau suaminya. Kalau dia belum berpasangan, maka emosi tadi kaitan sama orang lain atau mungkin sama orang tuanya ya, atau bahkan sama ya orang lain lah, orang lain atau orang tuanya kalau dia belum berpasangan ya. Makanya kanker itu atau tumor itu kan dia bukan penyakit sederhana sebenarnya, prosesnya kan panjang, tapi kalau tiba-tiba dia muncul gitu kan pasti ada pemicunya itu ya. Kalau misalkan bapaknya tumor prostat gitu kan, tumor prostat atau masalah di ginjal, itu ada kaitan dengan sikap istri terhadap suami ya, ada kaitan dengan sikap istri terhadap suami. Kalau ibunya misalkan ada tumor, misalkan rata-rata tumor payudara misalkan gitu tuh, itu ada kaitan dengan sikap sang ibu terhadap suaminya. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Ya minta maaf, ikhlaskan, ridoin gitu loh. Itu cara paling mudah itu, supaya jangan ya kita nggak tahu ajal ya, tapi Bapak sekalian kita maunya mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah menciptakannya dalam keadaan yang baik dan sempurna. Jangan kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan penuh dengan penyakit akibat ulah diri kita sendiri, karena Allah pasti akan tanya. Sudah tahu nggak sehat masih dikerjakan, masih dimakan misalkan. Sudah tahu memaafkan itu baik, masih juga simpan dendam. Jangan itu. Sudah tahu kebencian itu tidak baik dan disuruh kita berkasih sayang, masih juga dipendam dengan itu ya, memendam kebencian, kemarahan, buruk sangka ya. Maka tadi toksin atau racun emosi ini jauh lebih fatal kepada tubuh kita daripada toksin fisik atau racun fisik. Maka kita mohon pada Allah ya, memohon kepada Allah agar apa? Agar Allah bersihkan hati kita ya, agar sesuatu yang kita rasakan itu kembalikan pada Allah ya. Kita mohon pada Allah agar hati kita itu bebas dari buruk sangka, bebas dari kecurigaan, bebas dari dendam ya. Contoh nih, saya kasih contoh lagi. Ada kisah ini ya. Ini kisah ini memang bukan kisah saya, tapi kisah guru saya menceritakan pada saya. Dia cerita begini. Ada seorang anak ya. Anak ini Bapak sekalian kena tumor di hidungnya. Tumor ya, kanker semacam itulah ya. Diobatin, ada perbaikan. Terus tiba-tiba dia muncul lagi, besar lagi, dan keluar nanah lagi, darah gitu di hidungnya. Sang guru saya ini mengatakan pada dia, ini sebenarnya pengobatan saya ini sudah selesai, dia bilang, tapi ini pasti ada sesuatu dengan kamu, dia bilang ya. Apa? Dia periksa segala macam, ini pasti ada kaitan dengan orang lain ini masalahnya, dia bilang. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Itu Masya Allah, baru ada cerita. Ceritanya apa? Ceritanya yang menarik sebenarnya untuk kita jadikan pelajaran. Jadi si orang ini ya, si pasien ini lah katakanlah, dulu dia itu ada dua bersaudara ya. Nah waktu dia kecil, karena kondisi orang tuanya lagi tidak bagus secara keuangan, akhirnya yang dirawat atau dijagain oleh orang tuanya itu adiknya doang. Dianya dititipkan ke keluarga
Oke, sampai sini ya. Jadi adiknya dirawat sama orang tuanya, dia dititipkan ke keluarganya. Ya. Ternyata dia tidak terima perlakuan itu. Artinya apa? Dendam. Dia nggak terima. Terus siapa yang paling kau dendamin gitu kan? Ketika ditanya pada dia, ibu saya, dia bilang. Saya nggak terima dengan perlakuan itu. Kenapa? Karena anak-anak kecil itu bapak-bapak sekalian, bahasa mereka ke orang tua itu bukan bahasa verbal, tapi bahasa hati, bahasa batin. Perlakuan orang tua kepada anak itu, ya, itu suatu hari kelak akan dia tagih, ya. Entah dia yang tersiksa atau mungkin nanti orang tuanya bermasalah, nggak tahu lah. Harus menerima itu. Nah, kembali ke cerita ini, bapak-bapak sekalian. Akhirnya apa? Masya Allah, akhirnya disarankanlah kepada beliau, ya sudah, mintalah maaf pada ibumu. Ya, kalau kau mau sembuh, kalau kau mau sembuh, maka mintalah maaf. Ya, karena pengobatan secara fisik sudah selesai. Ibu saya sudah mati, dia bilang. Terus mana coba? Akhirnya ya sudah, pergi ke kuburan. Kau doakan ibumu di situ, kau minta maaf pada ibumu di situ, sampai kau minta maaf. Harus dideklar, harus dinyatakan dengan lisan. Dan ternyata habis itu nggak ada berobat lagi, dia ya seperti biasa udah sembuh tuh kayak begitu. Itu dahsyatnya emosi, ya. Dan tadi kan sudah saya bilang, katakan emosi dendam, kebencian, kemarahan, curigaan, termasuk juga rasa tidak percaya diri, rasa dizolimi gitu loh. Jadi makanya dalam Quran itu ya semua dalam Islam ya, obat terbaik itu emang Al-Quran. Kita disuruh ikhlaskan, ya sabar. Ada orang yang memang dari hidup, dari mulai lahir sampai mati, hidupnya penuh dengan ujian, ada nggak? Ada. Baru lahir tiba-tiba kena penyakit kulit, sampai dewasa nggak sembuh-sembuh, ada terus sakit terus, masalah terus, nggak pernah selesai. Mau diapain? Ikhlaskan, sudah, mau diapain? Gitu loh. Suara Muslim. Bagaimana caranya supaya tubuh kita itu bisa membersihkan? Maka Islam tentunya memberikan pedoman kepada kita semua. Bagaimana cara atau apakah ada obat yang paling tokcer gitu kan? Yang paling baik untuk kita terapkan, yang itu bisa membersihkan sekaligus baik raganya kita dan juga jiwa atau hatinya kita. Maka jawaban saya, obat itu namanya apa? Puasa. Puasa tuh obat dua-duanya. Bagaimana penjelasannya? Gini, salah satu syariat dalam agama ini kan itu berpuasa, dan kita diwajibkan berpuasa. Aslinya kan kita kan nggak mau berpuasa. Diberi pilihan makan sama katakanlah kita berpuasa, maka kita akan milih makan. Lebih enak makan daripada berpuasa. Ya. Jadi kalau zaman sekarang dibeli pilihan mau makan atau mau puasa, pilih apa? Makan. Saya aja milih makan. Ya. Tapi kalau makan terus gimana? Kan sakit kita. Udah yang dimakan nggak bener, ya, disuruh stop nggak mau, dia selalu bilang ini enak. Kan gitu. Ya. Dan sudah tahu nggak enak, dia tahu itu nggak sehat misalnya, terus bagaimana cara menghentikannya? Di stop. Di stop sama Allah. Ya, di stop dengan cara apa? Puasa. Ya, makanya kita tuh sebenarnya saya tuh kalau mentadaburi, kalau kita mempelajari katakanlah ayat tentang puasa Ramadan itu bahagia banget kita. Kenapa? Kalau nggak ada puasa Ramadan kayaknya kacau beliau badan kita nih sekalian. Bayangkan selama 365 hari itu makan terus isinya. Jadi puasa kan ayatnya kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang dulu kami wajibkan juga berpuasa. Ya, jadi makanya kalau dokter menyarankan gimana cara hidup sehat, banyakin puasa. Itu aja. Lagi puasa kira-kira kita bakal ngumpat nggak? Enggak. Kan Nabi udah bilang, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih gibah, masih fitnah, masih bohong. Artinya apa? Hati kita kan terjaga. Ngomong atau bicara kita kurangi. Gitu loh. Yang diperbanyak waktu puasa gimana? Suruh baca Quran. Kan gitu. Bukan tidur.
Ya, karena ada yang pakai dalil, nggak tahu dalil apa itu, katanya tidurnya orang berpuasa itu pahala, maka ditidur terus tuh, bangunnya waktu sholat doang. Ya, kalau tidur saja berpahala, gimana kalau aktivitas gitu loh? Maksudnya begitu. Jadi jangan tertipu sama was-was dan tipu daya setan. Ya. Raga kita sekalian ya, bagaimana cara kita membersihkan kan gini. Kalau Anda bayangkan biar gampang dipahami begini. Ibarat kata kamar mandi gitu ya. Kamar mandi itu kan ada kerak-kerak di dinding itu. Ya, kerak-kerak di dinding itu. Nah, kerak-kerak di dinding itu kan ya kalau mau bersih dibersihkan, dikerok gitu kan, atau mungkin disikat gitu loh. Nah, tubuh kita tuh begitu juga. Semakin banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang kita makan, terutama makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat. Contohnya apa? Nggak berani ngomong kan? Karena makanan kita. Ya, saya kasih contoh lah misalkan ya. Ini lihat bagaimana tanda kutip kesesatan kita dalam urusan makan. Ya. Dan tidak bertanggung jawabnya kita dengan makanan yang kita makan. Ya. Contoh nih misalkan dia makan nasi goreng, nasi digoreng. Kalau nasi goreng itu lebih sedap lagi kalau kita makan sama bakwan, betul? Terus ada tambahan lagi, ada kerupuk pak, ya kan? Nanti keselak, supaya nggak keselak, makan apa? Minum apa? Es teh. Es tehnya pakai gula? Pakai dong biar manis. Coba lihat. Semoga nggak ada yang jualan nasi goreng di depan. Nggak apa-apa, makan aja, tapi tanggung jawab dengan yang dimakan. Ya minimal satu piring nasi goreng itu Anda pergi ke sawah nyangkul gitu 50 kali, jadi kebakar kalorinya. Ya bukan main handphone habis itu. Makanya banyak sekarang sakit gara-gara itu, nggak tanggung jawab dengan apa yang dimakan, gitu loh. Nasinya sudah karbo, gula, ya kan? Terus tadi dia pakai apa? Bakwan. Bakwannya tepung kan? Karbo lagi coba. Ada apa tadi? Kerupuk. Tepung lagi nggak? Karbo lagi. Ada 3 tuh, triple coba. Belum cukup masih itu. Dia minum es teh. Pakai gula? Pakai gula. Karbo lagi? Karbo. 4 karbonya pak. Masya Allah. Terus di situ ada itunya, ada sehat-sehatnya sedikit di situ. Biasa dikasih selada, secuil, betul? Sama dikasih apa? Acar. Jadi yang paling tinggi serat di nasi goreng itu adalah acar dan selada. Sekarang Anda ubah, nanti kalau makan nasi goreng, porsi nasinya sebanyak acarnya saja. Ya. Ya, porsi nasi sebanyak seladanya aja atau sebanyak acarnya saja, ya. Sisanya itu sayurnya. Itu keren, Pak. Masya Allah, itu sehat. Coba aja lihat. Nah, kayak banyak orang yang dokter nih kayaknya anti nasi banget. Enggak, bukan anti nasi. Tapi kadang-kadang kita tuh itu tadi nggak ngerti apa yang dimakan, berlebihan gula gitu loh. Ya, dan kita nggak tanggung jawab dengan apa yang kita makan. Ya, olahraga enggak, ke sawah enggak, naik sepeda enggak, jogging enggak, naik gunung enggak. Apalah bentuk olahraganya gitu. Sehingga apa? Numpuk lagi. Dan dia bukan cuma sekedar numpuk gula saja, dia akan menimbulkan peradangan dalam tubuh kita. Ya. Kalau sudah peradangan kayak begitu, apa yang terjadi? Tubuhnya bukan dapat energi ketika dia kemasukan bahan bakar dari makanan tadi, justru malah ngantuk gitu loh. Itu kan tanda bahwa tubuh kita tuh keletihan ya. Maka biasanya saya sarankan coba dulu latihan gitu kan. Latihan nih misalkan dalam 14 hari lah misalkan Bapak Ibu saya kasih tantangan. Mau? Nggak mau. Dalam 14 hari 2 minggu aja. Dua dulu. Selama 14 hari itu jangan masuk tepung terigu ke tubuh. Berat dobrak. Ya.
14 hari. Pokoknya semua produk tepung gak masuk. Jadi Anda sebut apa? Bolu kan tepung. Ya, kayak saya nggak sebut produknya gitu, buat ngelatih aja. Ya, nggak ada tepung ya. Dan satu lagi, ini nih yang paling penting ini, nggak ada tepung dan tidak ada gula pasir selama 14 hari. Nanti kabarin saya apa yang terjadi. Anda akan berseri-seri, bahagia, moodnya akan baik gitu loh. Kenapa? Karena memang banyak masalah dari dua hal tadi itu gitu loh. Jadi nanti setelah 14 hari boleh makan nggak? Ya boleh aja. Ya, tapi latihan dulu gitu loh. Ya. Nanti saya dapat gulanya dari mana? Kita tuh bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidrat. Pahami ya gitu ya? Kita tuh butuh gula, bukan butuh gula pasir, kita butuhnya karbohidrat. Berarti gini, bagaimana caranya supaya minum teh itu terasa manis? Jangan gitu kan? Saya pengen minum teh, tapi tetap manis. Gampang. Anda minum teh tawar, habis itu makan kurma. Manis kan? Gitu, gampang kan, gampang. Tapi itu Masya Allah, saya banyak sekali kasih saran ya, sederhana kayak begitu, itu efeknya luar biasa loh Pak, Bu. Cuma dua itu aja, kurangi tepung. Kalau mau tambahin sih bisa, kurangi tepung. Kalau bisa stop selama 14 hari, dan tidak ada produk gula pasir yang kita makan, apapun bentuk produknya. Tambah lagi satu, ada 4 sih sebenarnya. Tapi kalau saya sebutin semua nanti nggak datang lagi ke kajian kita berikutnya gitu. Ya, tapi nggak apa, saya sebut aja. Kalau nggak datang berarti alhamdulillah, berarti dia lagi berjuang di rumah. Baik sangka saya begitu. Yang ketiganya apa? Minyak goreng. Gitu. Saya nggak sebut mereknya apa, merek apa, produknya apa ya. Maksudnya berarti nggak boleh makan bakwan dong. Saya nggak bilang gitu, kan saya cuma larang jangan tepung sama minyak sama gula. Berarti nggak boleh makan gorengan. Ya pikir aja sendiri gitu loh. Gitu ya. Tambah lagi satu nih, misalkan bukan nggak boleh, tapi ngelatih untuk tidak makan nasi. Dok, saya kelingan, cari sumber karbo yang lain. Bisa kan? Bisa. Nasi itu kan yang kita butuhkan, karbohidratnya, gulanya, betul kan? Kalau nggak makan nasi, bisa nggak makan yang lain? Coba sebutin apa kira-kira? Ketela. Jadi makanan itu memberikan kebahagiaan, asal makannya bener. Jadi kalau ada yang hidupnya itu nggak bahagia terus, coba perbanyak makan yang dikupas, bukan dikemas. Ya, kalau ada orang hidupnya agak kurang bahagia, kok mukanya tuh sedih terus, nah itu ajak dia pergi makan apa? Makan rujak, gitu kan? Kan dikupas tuh, ya. Makan gorengan bahagia nggak? Bahagia. Ya, tapi coba dilatih ya. Dokter makan gorengan nggak? Jarang. Kalaupun makan gorengan kayak tadi malam, saya kelaparan banget gitu kan. Tengah jalan udah mulai ini agak-agak keliengan ini, saya harus makan nih. Cari tukang gorengan. Pada saya gitu kan. Mau makan belum waktunya makan, tapi saya butuh camilan nih, saya bilang. Saya pilihlah gorengan. Karena nggak ada ubi rebus, singkong rebus, ya carinya ya udah singkong goreng. Tapi kan bukan tepung terigu, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita cheat juga, cheatnya itu berkualitas gitu loh. Jadi kalau lagi harinya kita oke lah, hari ini nggak hidup sehat gitu kan, tapi berkualitas gitu kan, gitu. Ya, akhirnya apa? Ya bahagia terus, tenang terus kita, mood kita terjaga gitu kan, wajah itu ceneng gitu kan. Wajah kita tuh misalkan, kalau sekarang kan wajah saya ya begitulah gitu. Apa berapa bersinar karena cahaya, ada lampu. Tapi intinya apa? Ya itu tadi. Ya, kulit kita ini, wajah kita ini representasi dari isi perut kita. Maka benerin isi perut kita. Ya, perbanyak makan-makan yang dikupas, bukan dikemas. Banyakin makan makanan yang tidak banyak pengolahan di sana, apalagi nggak banyak pakai minyak goreng. Itu akan jauh lebih sehat buat tubuh kita. Termasuk juga, nih saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan glowing ya. You know glowing? Ya, glowing in the sky gitu kan. Salah satu bahan yang bikin kulit kita tuh elastis. Nah, ini kabar baik nih bagi para penggemar makanan ini nih. Itu ternyata apa sekalian? Ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata tinggi sekali kolagennya. Kolagen tuh kan mahal loh dijual itu. Ternyata banyak di ceker ayam. Ya. Jadi
Jadi kalau mau tadi ya kita dapat asupan kolagen, nanti bikin tuh sup ceker ayam. Ya, ayamnya gimana? Ayam yang bahagia. Pilihlah ayam yang bahagia. Karena banyak sekarang ayam tidak bahagia. Betul nggak? Iya loh. Di kandang dia merana, nggak ada teman, nggak boleh main, kan gitu. Nggak dapat sinar matahari. Akhirnya manusia yang makan ikut-ikutan merana. Coba. Ada lihat tuh mobil yang bawa ayam banyak-banyak itu. Coba lihat wajah-wajah ayamnya. Bahagia nggak? Sedih dia. Ya tentunya dia kan sedang menuju hari pemenggalan dia gitu loh. Tapi harusnya kan bahagia. Ya, jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita membuat kita tuh ya salah satu nggak bahagia, nggak ceria. Emang karena makanan kita tuh sudah banyak masalah gitu kan. Apalagi yang kita bisa lakukan. Nah, terakhir ya, saya cuma pesan ibu sekalian, coba sekarang kita mulai memberikan hak perut kita. Hak perut kita. Hak perut kita itu dengan cara apa? Jadi sebelum Anda makan, ya sebelum Anda makan apapun lah gitu kan, Anda mulai kayak gini nih, minum jahe dulu, atau mungkin minum air putih dulu, atau minum air madu dulu, atau yang paling bagus itu yang saya sekarang terakhir pelajarin itu adalah kita minum air yang dikasih cuka apel, cuka nanas, cuka madu gitu loh. Jadi air kayak begini misalkan, ya Anda masukin cuka, ya satu sendok teh lah gitu kan, dikit aja, kita minum tiap hari. Itu banyak sekali manfaatnya. Karena di situ tinggi enzim, serat juga, ada bakterinya juga gitu loh. Ya, makanya kalau yang paling simpel gimana? Tempe itu masya Allah tempe itu. Saya takjub dengan penelitian atau mungkin riset tentang tempe. Bahkan tempe itu Bapak-Ibu sekalian ya, itu ada vitamin yang ada pada hewan, yang hanya ada pada hewan, tapi karena proses fermentasi pada tempe menggunakan ragi itu juga muncul di tempe, tapi di kedelai nggak ada. Itu dahsyatnya tempe. Tapi kita masalahnya makan tempenya penuh dengan kalori gitu loh. Tempenya dikasih tepung kan gitu, digoreng gitu kan. Jadi akhirnya apa? Beban tubuh tuh bertambah lagi gitu loh. Terus bagaimana cara bikin tempe supaya tidak pakai tepung gitu kan? Ya banyak, pilihannya banyak banget lah. Ya bahkan saya pernah nyobain bikin jus tempe itu pakai madu, pakai kurma. Enak banget Pak. Tapi bukan tempe digoreng ya. Tempe biasa, tempe gitu, tempe putih itu. Ya, itu saya blender, kasih air, kasih madu, kasih kurma, masya Allah enak banget. Dan itu proteinnya dapat, vitamin dapat, serat dapat, mineral dapat, enzim dapat, coba. Lengkap kan? Nah cobain nanti. Ya, ibu-ibu di rumah, ya mulai sekarang kalau bapaknya minta teh, jangan kasih gula. Sampaikan pada bapak kalau bapak minum teh, pandangi wajahku. Ya, kan sudah manis gitu, maksudnya. Supaya tawarnya teh ini tercover dengan manisnya wajahku, gitu. Bapak-bapak juga sadar diri gitu kan, dengan cara coba dikurangin. Kopinya, dokter suka kopi? Suka. Saya lebih suka kopi pahit. Ya, kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu termasuk salah satu antioksidan sebenarnya. Dia banyak sekali kandungan antioksidan dalam kopi. Seratnya juga ada juga. Ya, bahkan dia termasuk fat burner, dia pembakar lemak sebenarnya kopi itu. Ya, jadi mulai biasakan tadi ya, mulai latihan apa tadi? Nggak ada tepung, boleh tempe itu, di belakang boleh tempe itu, masya Allah. Nanti camilannya apa? Tempe, cocolin pakai madu, atau kalau enggak, kelapa tua itu, Bapak-Ibu sekalian ya, itu kan banyak orang kan gini, kita tuh dikit-dikit kambing hitam kan. Jadi saya nggak tahu dapat dari mana ceritanya makan kelapa itu jadi cacingan. Nggak tahu saya. Wallahu a'lam, itu bingung saya itu. Itu tuh sehatnya minta ampun loh, itu kelapa itu. Jadi camilan kelapa tua itu loh. Dan sayangnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan, itu kalau bikin santan itu kan air kelapa tuanya kan dibuang. Allahu Akbar, itu Pak Bu, subhanallah ya. Itu air kelapa itu ya, kelapa tua ya, itu jauh lebih baik daripada air isotonik kemasan manapun. Coba,
Itu Anda mau bikin apa? Bikin sambal bisa, diminum pun Masya Allah, ngebersihin jantung, liver kita, ya, pencernaan kita. Nabi itu bawa, Masya Allah ya. Lihat, apakah ada pedoman-pedoman tentang kesehatan dalam Islam? Wah, ada Pak Bu. Kita itu waktu tidur kita diatur Quran loh, waktu bangun kita diatur Quran, ya kan? Qumil laila illa qalila, kan ada tuh, nisfahu awin kusminho qalila. Suruh bangun. Nabi tidurnya kapan? Nabi tidur tuh habis Isya, nanti bangun tengah malam, jelang subuh nanti Nabi tidur lagi. Ini kalau sekarang ini kenapa banyak masalah? Karena kita nggak ngikut Nabi. Nabinya tidur, umat yang bangun, Nabi tidur. Gitu loh. Ini Masya Allah kan, begitu luar biasanya agama kita. Terus apa lagi? Lihat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa salah satu nasihat Nabi SAW kepada beliau adalah berpuasa 13, 14, 15. Saya baca Bapak sekalian, beberapa ilmuwan barat itu mereka menyarankan itu berpuasa 3 kali sebulan, tapi dia nggak tahu apa, bahkan dia nggak tahu, tentunya mereka nggak tahu dalam Islam itu ada syariat itu. Dan Abu Hurairah, apa yang terjadi setelah Abu Hurairah disampaikan Nabi SAW, ya, Abu Hurairah menyampaikan, kekasihku Rasulullah SAW menyebutkan atau menyampaikan, berpesan kepadaku, berpuasalah 3 hari selama 1 bulan. Kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 pada apa tuh namanya, pada bulan Hijriah ya, pada tahun Hijriah, tahun Islam, atau bukan, tapi bukan tanggal kalender Masehi. Lalu 16-nya istirahat bentar. 13, 14, 15 puasa tuh. Nih kalau bapak-bapak mau per bulan paket detoksifikasi terbaik ini, Masya Allah nih. Apalagi nanti kalau Anda puasa itu Anda lanjutkan lagi, nggak makan tapi minum aja sampai hari berikutnya, kurma air 3 hari. Itu Masya Allah, tubuh kita itu seperti di reset ulang. Coba ya, 16 kita istirahat. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Masya Allah kan. Maka kalau saya bilang ke Ta'mir masjid, saya katakan kalau bisa dibikin nih klinik bekam gratis di sini. Jadi nanti tiap bulan, tiap tanggal itu, tanggal bekam itu nanti masyarakat bisa berbekam gratis. Nanti dari kerjasama sama PBI ya, organisasi bekamnya. Jadi puasa dulu, habis itu berbekam. Ya bayangkan, bekam tuh kerjanya kayak apa dok? Gini ya, terakhir. Ini serius nih, terakhir. Gini loh. Ini ilustrasi supaya Bapak Ibu paham dahsyatnya hijamah atau bekam itu. Tubuh kita itu, Bapak sekalian, punya pasukan umum, punya pasukan khusus. Pasukan umum imun, ya, pasukan umum yang berkaitan dengan kekebalan atau sistem kekebalan tubuh kita. Itu pasukan umum. Nah, saya kasih tahu, bekam itu, ya, itu mengeluarkan. Jadi orang yang rutin berbekam itu, Bapak sekalian, itu Allahu Akbar. Ketika dia rutin berbekam dan pada saat berbekam itu beberapa hari kemudian, itu sel imun yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah sel imun yang dikeluarkan kalau orang itu atau kalau tubuh itu kena HIV. Maksudnya begini, kan orang tuh nggak kena HIV, tapi yang datang itu sel imun khusus gitu loh. Jadi pasukan-pasukan khusus tubuh kita itu, subhanallah, itu ketika dilakukan proses pembekaman itu hadir semua. Kan dahsyat kan? Artinya apa? Artinya tubuh kita itu kan terprotek, terlindungi. Pasukan umum yang keluar pasti keluar, ya. Pasukan khususnya juga keluar. Ditambah lagi tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya, diawali dengan dia berpuasa dulu, dibersihkan dulu, kemudian pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya dia berbekam. Masya Allah, efeknya luar biasa. Sel imun umum, sel imun khusus itu semua hadir pada saat pembekaman, ya. Tapi bukan bekam kering, bekam yang dikeluarkan darahnya. Jadi paketnya udah komplit banget dalam Islam itu. Ada puasa, ada berbekam, ya, makan yang halal, makanan yang thayyib, kan gitu perintahnya. Ya. Maka harapannya apa dari itu semua? Ketika sehat nanti dia semakin taat kepada Allah, ketika sehat dia semakin banyak lagi rasa syukur yang dia wujudkan dalam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.